Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3491. Tony sangat marah dan mengutuk Stephen. Kamu budak, beraninya memukulku. Stephen berkata dengan dingin. 3 detik sudah habis. Lumpuhkan kakinya. Setelah mendengar ini, ekspresi banyak keluarga agunan dari keluarga Wade membeku. Tidak ada yang mengira Stephen akan begitu berani. Pada saat ini, bawahan Stephen telah menempatkan Tony di tanah. Salah satunya memegang tongkat golf. Dan dengan ayunan tiba-tiba, logam di kepala tongkat langsung mengenai lutut kanan Tony. Dalam sekejap, dia menghancurkan lututnya berkeping-keping. Tony meratap kesakitan. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk. Stephen, aku akan membunuhmu. Stephen berkata dengan dingin. Mulai sekarang, jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan meminta seseorang menghancurkan lututmu yang lain. Begitu Stephen mengatakan ini, Tony segera menekan rasa sakit dan amarah yang parah, dan menutup mulutnya. Yang lain merasa ngeri. Mereka pada dasarnya yakin bahwa Stephen ini pasti telah menyerah sepenuhnya kepada Istana Wanlong. Jika tidak, bagaimana dia berani menghajar Tony, anggota keluarga Wade, saat Tony menyela? Pada saat ini, Stephen melihat ke arah kerumunan dan teringat dengan suara dingin. Dengarkan aku. Setiap orang harus segera berlutut. Jika tidak, itu akan berakhir sama dengan Tony. Ketika orang lain melihat ini, mereka hanya bisa berlutut satu persatu. Dan semua orang semakin kesal. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan Istana Wanlong pada mereka. Segera setelah itu, semakin banyak cabang keluarga Wade yang datang. Setelah tiba, mereka langsung diminta untuk berlutut seperti cabang keluarga Wade lainnya. Pada pukul 9 pagi, lebih dari 700 anggota cabang agunan keluarga Wade semuanya telah tiba di Gunung Winteri. Di kaki Gunung Winteri saat ini, pemandangan lebih dari 700 orang berlutut bersama sangatlah spektakuler. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah ada juga orang hitam yang tergeletak di Gunung Winteri saat ini. Sejak kemarin, Porter telah tergeletak di sini dengan khusyuk tanpa gangguan apapun. Melihat waktu berbaring sudah penuh selama 24 jam, dia tidak langsung bangun. Dia bertanya kepada bawahan Stephen di sana, Tuan, tolong tanyakan kepada Tuan Thompson, apakah Tuan Wade punya instruksi baru untuk kami? Bawahan Stephen segera menghubungi Stephen. Mereka berkata kepada Porter, Tuan muda belum tiba di China, dan saat ini belum ada instruksi baru. Oke, Porter mengangguk ringan, berdiri perlahan, dan berkata, semua prajurit Istana Wanlong mendengarkan perintah. Semua bawahan Istana Wanlong segera berkata dengan hormat, bawahan ada di sini. Porter berkata dengan ekspresi tegas, ambil daftar hadir upacara pemujaan leluhur. Semua ikuti saya turun gunung. Menurut instruksi Tuan Wade, sekelompok orang yang berlutut di kaki gunung harus rela memberikan setengah harta mereka kepada Istana Wanlong. Tapi kalian harus ingat, jangan mengungkapkan informasi apapun yang berhubungan dengan Tuan Wade. Mengerti? Semua orang di Aula Wanlong segera berteriak, dimengerti. Porter mengangguk puas dan berkata dengan tajam, oke, turun gunung. Bab 3492. Porter memimpin tentara Istana Wanlong berjalan turun dari Gunung Winteri. Anggota cabang keluarga Wade yang tergeletak di tanah sudah ketakutan melihat mereka datang. Mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi di Gunung Winteri kemarin. Mereka hanya tahu bahwa keluarga Wade telah membungkuk ke Istana Wanlong, dan bahkan memberikan setengah dari harta sebagai kompensasi. Saat ini, Istana Wanlong telah mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Dalam pandangan mereka, Istana Wanlong akan menyerang properti mereka. Saat ini, Porter berjalan di depan dengan wajah kosong, diikuti oleh hampir 100 prajurit di dalam Istana Wanlong. Setiap kali Porter melangkah lebih dekat, anggota cabang dari cabang agunan keluarga Wade semakin panik dan gugup. Sampai Porter berdiri di depan orang-orang ini, banyak orang yang ketakutan. Porter mengumpulkan sekelompok orang ini,
melihat sekeliling beberapa saat, lalu bertanya dengan dingin, apakah kalian tahu mengapa diminta kembali? Semua orang memerintahkan kepalanya dengan gugup. Tidak ada yang berani menjawab. Melihat hal tersebut, Porter berkata lagi, yang paling saya benci dalam hidup saya, Porter, adalah orang-orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Kalian semua keturunan keluarga Wade dan memiliki hubungan darah dengan keluarga Wade. Tetapi saat keluarga Wade ada masalah, kalian yang pertama melarikan diri. Apakah kalian layak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan keluarga Wade selama bertahun-tahun? Ketika anggota cabang agunan keluarga Wade mendengar ini, mereka semua bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Porter ada di sini dan bertanya mengapa mereka menghidupkan keluarga Wade. Banyak orang mengira alasan mereka memutuskan keluarga Wade adalah karena mereka tidak mau dan tidak berani menjadi musuh Porter. Mungkinkah Porter tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana? Pada saat ini, Tony, yang kakinya patah, berkata dengan nada menyanjung, Tuan Waldron, kami bukannya tidak setia, kami tahu betul prestise Tuan Waldron dan guru Anda. Kami sangat menghormati Anda. Siapa sangka keluarga Wade akan menentangmu? Kami hanya bisa memilih untuk menjauh. Porter mencibir dan berkata, kamu adalah orang pertama yang saya temui dan berani berbicara dengan sangat percaya diri tentang berlari seperti tikus. Tony buru-buru berkata, Tuan Waldron, saya juga takut pada keagungan Anda dan Istana Wanlong. Saya tidak ingin bermitra dengan keluarga Wade dalam masalah ini. Saat dia berbicara, dia melanjutkan, selain itu, Curtis memang menyakiti orang tuamu saat itu. Wajar bagimu mencari keadilan dari keluarga Wade. Jika kami mendukung keluarga Wade, bukankah kami akan menjadi musuh keadilan? Porter memandang, dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu menurut maksudmu, aku harus berterima kasih. Tony dengan cepat menenangkan dan berkata, Tuan Waldron, Anda serius? Selama Anda tidak menyalahkan saya akan sangat berterima kasih. Anggota lain dari garis agunan keluarga Wade juga menyatakan persetujuan mereka. Dan seseorang berkata, ya, Tuan Waldron, orang yang bermusuhan dengan Anda adalah keluarga utama keluarga Wade. Kami tidak memiliki garis keturunan mereka. Tolong lakukan kami dengan baik. Jangan melibatkan kami. Yang lain juga segera menggema. Tuan Waldron, kami hanya bermarga Wade. Dan tidak ada kesamaan dengan kematian orang tuamu. Sekarang setelah Anda membuat keluarga Wade menyetujui, itu sudah dianggap sebagai balas dendam. Mengapa repot-repot dengan kami orang kecil? Porter mendengarkan permohonan dari anggota agunan keluarga Wade ini. Dia berkata dengan ekspresi dingin, di mata saya, kalian dan keluarga Wade berada dalam silsilah yang sama. Jadi kalian adalah sebuah keluarga, bertanggung jawab atas kesalahan keluarga Wade. Saat dia mengatakan itu, Porter berkata dengan dingin, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan. Selama kalian seperti keluarga Wade dan menyerahkan setengah aset kalian dengan patuh, aku tidak akan mengejar masalah ini lagi. Kalau tidak, saya pasti akan meminta seluruh keluarga membayar harga yang mahal. Bab 3493. Terdengar banyak suara ratapan begitu Porter mengatakan itu. Mengambil setengah harta keluarga bahkan lebih kejam daripada menguliti. Mengupasnya hanya lapisan tipis kulit. Tapi Porter membaginya menjadi dua dari tengah. Sekelompok orang terus mengemis. Dan Tony berseru dan berkata, Tuan Waldron, kami hanyalah keturunan dari keluarga Wade. Anda tidak dapat memperlakukan kami seperti keluarga utama. Sejauh yang saya tahu, keluarga utama sudah menyerahkan setengah aset. Mengapa Anda menggunakan kondisi yang sama kepada kami? Kata-kata Tony segera beresonansi dengan yang lain. Mereka menyadari bahwa diperintahkan oleh Istana Wanlong untuk kembali ke Gunung Winteri hari ini. Pasti ada sesuatu yang baik. Tetapi mereka tidak mengira nafsu makan Istana Wanlong begitu besar. Meminta ingin mengambil setengah aset mereka. Ini lebih menakutkan bagi mereka daripada membunuh mereka. Semua keluarga agunan ini telah berkembang di bidangnya masing-masing selama beberapa dekade. Mereka akhirnya berhasil menabung kekayaan bersih sampai hari ini. Tiba-tiba harus menyerah setengahnya. Tidak ada yang bisa terjadi. Melihat keluhan di bawah, Porter segera berkata dengan suara dingin, saya tidak ingin berbicara kosong dengan kalian.
Saya sudah melihat silsilah keluarga Wade. Keturunan lainnya dicatat dengan sangat jelas dalam silsilah. Jika ada keluarga yang tidak jujur, jangan salahkan saya akan menjadi kejam. Ketika cabang-cabang jaminan dari keluarga Wade mendengar ini, mereka langsung jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Mereka sangat menyadari kekuatan Istana Wanlong. Mudah saja mereka mendatangkan tentara membayar puluhan ribu orang. Jika mereka tidak bekerja sama dengan patuh, mereka mungkin mati secara tak terduga suatu hari nanti. Terlebih lagi, meskipun kekuatan keluarga Wade jauh lebih unggul dari mereka, mereka telah tunduk dan patuh. Bagaimana mereka bisa memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai akhir? Lagi pula, gabungan semua keluarga agunan ini tidak meyakinkan keluarga Wade. Ada perbedaan besar antara mereka dan Istana Wanlong. Porter melihat wajah orang-orang ini semuanya pucat ketakutan. Dia tahu mereka pada dasarnya tidak berani menolak. Dia berkata dengan lantang, "Selanjutnya, bawahan saya akan memanggil kalian masing-masing secara detail sesuai daftar. Kalian tidak ingin menjadi musuh Istana Wanlong saya. Jadi cepat hubungi anggota keluarga kalian. Segera kumpulkan dana keluarga kalian. Transfer setengah dari aset ke rekening luar negeri Istana Wanlong sesuai kebutuhan nanti. Jika bekerja sama dengan kepatuhan kalian akan hidup damai dengan Istana Wanlong. Mereka yang menolak untuk patuh akan menjadi musuh bebuyutan Istana Wanlong mulai sekarang." Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa putus asa. Dan pada saat yang sama mereka pada dasarnya membuat keputusan untuk berkompromi dengan Istana Wanlong. Jika hanya kehilangan uang, bisa mendapatkan lebih banyak. Tetapi jika kehilangan nyawa, tidak akan punya apa-apa. Apalagi silsilah keluarga Wade ada di tangan Porter. Jika Porter mau, dia bisa saja membunuh salah satu cabang mereka sepenuhnya. Tony memohon dengan putus asa saat ini. "Tuan Waldron, sedikit harta keluarga yang telah saya tabung setiap sen adalah uang hasil jerih payah saya. Tolong angkat tangan Anda. Setidaknya jangan ambil banyak." Porter mengangguk dan berkata dengan dingin, "Karena setiap sen milikmu adalah uang hasil jerih yang sia-sia, maka tentu saja aku tidak dapat mengambilnya." Mendengar ini, Tony sangat bersemangat sehingga dia akan berterima kasih padanya. Lalu dia melihat Porter berbalik dan memerintahkan para prajurit di sebelahnya, "Cari tahu semua informasi tentang keluarga pria ini. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Dalam setahun, saya ingin keluarga mereka benar-benar punah." Bab 3494. Tony ketakutan mendengar kata-kata Porter yang tiba-tiba dan kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Porter akan begitu kejam. Ingin membuat keluarganya benar-benar punah tanpa memberitahukan kata pun. Apalagi dia sama sekali tidak meremehkan sikap Porter. Lagi pula orang ini adalah penguasa Istana Wanlong. Di depan begitu banyak orang dan keluarga Wade, dia pasti tidak hanya berbicara. Terlebih lagi, semua informasi identitas dan informasi anggota keluarganya semuanya dicatat secara detail di silsilah keluarga Wade. Dia tidak dapat melarikan diri meskipun bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Tuan Waldron, saya siap bekerja sama. Saya akan memberikan setengah harta keluarga. Saya mohon Anda berbelas kasih." Porter merasa dingin dan bertanya, "Apa? Sekarang kamu takut? Tadi kamu bilang bahwa aset keluargamu adalah semua uang hasil jerih mengecewakanmu. Kamu ingin mati mempertahankan harta keluarga." Tony bertanya-tanya dan berkata, "Aku tadi bingung. Tuan Waldron, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebenarnya, uang adalah sesuatu di luar tubuhku. Tidak peduli seberapa bingungnya aku, kebenaran ini dapat dipahami." Porter berkata tanpa ekspresi, "Karena kamu sudah mengetahuinya, aku akan memberikan kesempatan lagi. Jika kamu secara aktif bekerja sama dan memahaminya dengan baik, Istana Wanlong tidak akan mengejarmu lagi. Mulai sekarang, sumur air tidak akan merusak air sungai. Tapi jika kamu berani mempermainkanku, berhati-hatilah karena aku akan melawanmu kapan saja." Seluruh tubuh Tony membeku, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Tuan Waldron. Bahkan jika aku berbakat 10.000 nyali, aku tidak akan pernah berani mempermainkanmu." Porter mengabaikannya. Dia berkata kepada semua orang, "Jika kalian ingin aman,
kalian dapat dengan jujur mentransfer setengah dari aset keluarga kalian ke rekening luar negeri Istana Wanlong. Istana Wanlong juga akan mematuhi janjinya dan tidak akan mengejar kalian lebih jauh. Saat ini, setiap orang mengungkapkan pendapatnya satu demi satu, menyatakan kesediaannya untuk menerima permintaan Istana Wanlong. Porter mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan nada tegas, "Tapi jangan coba-coba membodohi saya Istana Wanlong. Setelah pembayaran diterima, kami juga akan mengatur auditor keuangan profesional untuk memulai setiap aset keluarga kalian. Jika ditemukan jumlah yang kurang dari setengah hartanya, maka selisihnya harus dikompensasi 3 kali lipat." Begitu kata-kata ini keluar, wajah setiap cabang keluarga Wade dipenuhi dengan kesedihan. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dapat menyembunyikan situasi sebenarnya dari aset mereka sendiri sampai batas tertentu. Jika asetnya 10 miliar, kemungkinan besar mereka mungkin sekitar 3 miliar. Lalu menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk menenangkan keadaan. Namun, menurut apa yang dikatakan Porter, bahkan jika dia memberi lebih dari 1 miliar yuan, setelah auditor Istana Wanlong menilai ukuran aset sebenarnya dari keluarganya dan menemukan bahwa dia hanya membayar lebih dari 3 miliar yuan, dia akan meminta 3 kali pembayaran kompensasi. Jika demikian, kompensasi saja mungkin menelan biaya 10 miliar. Saat ini, Tony berkata dengan gemetar, "Tuan Waldron, aset bersih keluarga kami sekitar 8 miliar. Uang tunai dan saham yang dapat ditarik dengan cepat mungkin hanya sekitar 2 miliar. Bagaimana situasi ini ditangani?" Porter berkata dengan dingin, "Jika demikian, pertama-tama tukarkan semua saham menjadi uang tunai. Lalu transfer semua 2 miliar uang tunai ke rekening Istana Wanlong yang ditunjuk. Setelah Anda kembali, segera jual beberapa saham dan aset lainnya. Bayar sisa 2 miliar di tempat." Bab 3495. Tony bertanya-tanya dan berkata, "Tuan Waldron, sejujurnya, banyak industri kami adalah investasi jangka panjang. Beberapa proyek telah diinvestasikan selama bertahun-tahun dan menghasilkan banyak uang sebelum akhirnya mulai melihat hasilnya. Kalau dijual saat ini, tidak ada bedanya dengan rugi besar. Sama saja dengan membunuh ayam dan mengambil telurnya." Kata-kata Tony beresonansi dengan anggota lain dari garis keturunan agunan keluarga Wade. Mereka sudah siap untuk memberikan setengah dari aset mereka. Tetapi jika dengan cara membunuh ayam dan mengambil telurnya, kerugian mereka akan lebih besar daripada memberikan setengah dari aset. Porter tidak dapat mengambil keputusan saat ini. Dia hanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Charlie. Maka dia tidak akan peduli dengan apapun. Semua orang harus dijual. Lalu kenapa? Bahkan jika dia membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya, dia harus menyerahkan setengah dari telur yang diambil. Porter masih belum tahu apa sikap Charlie terhadap orang-orang ini. Dia tidak yakin dengan skalanya. Jadi dia berkata, "Kalian harus menjelaskan situasi aset Anda dengan jelas. Jika uang tunai kurang dari setengah, bayar yang tersedia dulu. Kita beri solusi mengenai masa depan nanti." Semua orang tidak punya pilihan selain setuju. Oleh karena itu, tentara Istana Wanlong mulai mendaftar cabang agunan keluarga Wade ini secara berkelompok. Pertama, mereka bertanya kepada setiap orang tentang aset spesifik dan situasi uang tunai. Setelah pendaftaran selesai, mereka diminta untuk membayar semua uang tunai yang ada terlebih dahulu. Ketika sebagian dana ini mulai mengalir ke rekening Istana Wanlong, koncorde milik Charlie akhirnya mendarat di Bandara East Cliff. Stephen menjemputnya dan mereka langsung menuju Gunung Winteri. Dalam perjalanan, Stephen memberi Charlie laporan singkat tentang situasi Gunung Winteri. Juga melaporkan pertanyaan yang Porter tidak yakin. Dan bertanya, "Tuan, Porter mempercayakan saya bertanya pada Anda. Apa yang harus dia lakukan dengan orang-orang yang uang tunainya kurang dari setengah aset keluarganya?" Sebagian besar aset mereka berupa real estate dan aset tetap lain. Charlie berkata dengan ringan, "Bagi mereka yang memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahannya dan menerima hukuman, tentu saja kita tidak bisa terlalu ketat. Mereka dapat mengumpulkan sebagian dari uang tunai terlebih dahulu. Kita bisa meminta mereka membayar dengan mencicil sisanya." Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, dan berkata lagi, "Biasanya, pembayaran cicilan harus membayar bunga.
Tetapi karena mereka semua dari keluarga Wade, saya juga akan memberi mereka sedikit wajah. Pembayaran cicilan tidak akan menjadi masalah. Kita tidak membebankan bunga, tetapi mereka harus membebankan persentase tertentu, seperti biaya administrasi bank. Misalnya, jika pihak lain menyumbangkan 1 miliar yuan kepada kita, itu dapat dibagi menjadi 12 cicilan setahun. Atau 36 cicilan dalam 3 tahun, dan 60 cicilan dalam 5 tahun. Stephen teringat ketika mendengar ini, dan berseru, "Tuan, jika rasio ini digunakan, biaya penanganan untuk cicilan pertama adalah 0,6%, dan total biaya penanganan untuk 60 cicilan adalah 36%. Pokok 1 miliar, biaya penanganannya 360 juta, itu terlalu tinggi." Charlie berkata sambil tersenyum, "Bukankah pembayaran cicilan kartu kredit bank 0,6% per cicilan? Saya tidak terlalu banyak menagih, saya hanya kebetulan dengan bank." Stephen berkata, "Tuan, itu yang Anda katakan. Tetapi suku bunga, oh tidak, rasio biaya penanganan sebenarnya sangat tinggi. Saya khawatir mereka tidak akan dapat mendukung biaya suku bunga mencapai sama sekali." Charlie tampak seperti pencatut, dan berkata dengan serius, "Tidak masalah jika mereka tidak dapat bertahan. Saya dapat memberi mereka pilihan lain, dan mengubah uang yang terhutang menjadi ekuitas yang sesuai dari perusahaan mereka sesuai dengan diskon tertentu. Misalnya nilai perusahaannya 5 miliar, dan dia masih menggarap 1 miliar. 1 miliar ini bisa diubah menjadi 20% dari ekuitas. Karena mereka menghabiskan uang kepada kita, saya tidak membebankan biaya cicilan kepadanya. Dan saya akan tetap mengenakan diskon rasio tunai. Jika terjadi apapun, kami akan memberi diskon 20% dari total penilaian. Dalam hal ini, perusahaan 5 miliar, diskon 20% senilai 4 miliar. Dan 1 miliar utang konversi menjadi ekuitas 25%. Bab 3496. Untuk cabang pertanian keluarga Wade yang berbahaya ini, Charlie telah mempertimbangkan satu set solusi lengkap untuk mereka. Dia cepat-cepat kembali dari Eropa Utara non-stop adalah untuk menyingkirkan semua cabang agunan ini dalam satu langkah. Stephen terkejut saat mendengar rangkaian rencana Charlie, tetapi sekaligus merasa sangat lega. Meskipun dia bukan dari keluarga Wade, dia sangat marah ketika melihat anggota agunan keluarga Wade, yang biasanya didukung oleh keluarga Wade, melarikan diri dalam semalam pada saat kritis hidup dan mati keluarga Wade. Hanya saja Stephen tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan begitu kejam. Menurut postur ini, dia benar-benar ingin memotong setengah harta keluarga dari cabang keluarga Wade. Melihat ekspresi kompleks Stephen saat ini, Charlie bertanya kepadanya, "Pelayan Thompson, menandakan apakah aku terlalu kejam pada mereka?" Stephen berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, jika Anda hanya berbicara tentang intensitas hukuman, memang agak keras. Itu setengah dari harta keluarga. Akan sulit bagi siapapun untuk tinggal." Berbicara tentang ini, Stephen berhenti sejenak, dan berkata lagi, "Namun, saya merasa wajar jika Anda melakukan ini, Tuan muda. Hampir sebagian besar aset mereka diakumulasikan oleh keluarga Wade. Sejak mereka diubah pada saat-saat kritis, wajar saja jika keluarga Wade mengambil kembali sebagian dari aset mereka. Dan mengambil bagian dari aset mereka ini juga merupakan tambahan yang sangat baik untuk keluarga Wade." Charlie tersenyum ringan, dan berkata dengan serius, "Pelayan Thompson, sebenarnya, saya menghukum mereka kali ini bukan karena aset kecil di tangan mereka. Saya terutama berpikir bahwa kesetiaan orang-orang ini kepada keluarga Wade terlalu rendah dan sangat keterlaluan. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menanganinya dengan serius." Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Kali ini, saya harus membuat mereka mengerti bahwa ketika mereka menyajikan nasi keluarga Wade, mereka harus memiliki rasa kesetiaan yang cukup kepada kaisar seperti raja bawahan kuno. Siapa yang berani bermain denganku, membawa mangkuk untuk dimakan, meletakkan sumpit dan memarahi ibunya, aku akan membuatnya membayar harga yang sangat mahal." Stephen mengangguk setuju, dan menghela nafas lalu berkata, "Tuan terlalu berkompromi dengan cabang-cabang agunan ini.
Dia selalu merasa bahwa mereka cukup setia kepada keluarga Wade. Jadi dia tidak memberi mereka sedikit tekanan. Tetapi menurut pendapat saya, semua adalah ilusi di zaman yang damai dan sejahtera. Ketika sesuatu terjadi, Anda dapat segera melihat sifat asli mereka. Mereka memang perlu dikendalikan. Charlie berkata dengan ringan. Mereka setara dengan raja bawahan yang dibesarkan oleh kaisar kuno di berbagai wilayah kekuasaan. Jika mereka ingin menjadi raja bawahan yang memenuhi syarat, mereka harus memiliki kesadaran dasar untuk memakan gaji raja dan membagi kekhawatiran raja. Dan mereka juga harus bertindak dengan baik dan tidak boleh mengancam dominasi. Apalagi mundur saat kaisar menangis. Jadi agunan keluarga Wade benar-benar perlu menetapkan aturan. Charlie berkata lagi, situasi masing-masing keluarga mereka serupa. Uang tunai hanya dapat mencapai maksimal 20% dari seluruh aset, dan bahkan beberapa cabang memiliki cadangan uang tunai yang kurang dari 10% dari total aset. Bahkan jika semua uang diserahkan tunai, masih jauh dari 50% yang saya minta. Jadi saya akan meminta Istana Wanlong memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian pembayaran cicilan. Lalu menggunakan perjanjian ini untuk mengikat mereka secara mendalam. Namun, saya tidak akan memaksa mereka sampai mati. Selama mereka menyerahkan aset tunai mereka dan menandatangani perjanjian pembayaran cicilan sesuai dengan persyaratan saya, keluarga Wade masih dapat memberi mereka beberapa sumber daya dan membuat mereka terus menghasilkan uang bersama keluarga Wade. Mereka akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dengan keluarga Wade. Intinya mereka harus berusaha membayar hutang mereka kepada saya. Biarkan saja mereka berdarah. Beri mereka transfusi darah, dan ambil kembali darah yang ditransfusikan. Jika kita melakukan ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini kita dapat secara fundamental memegangnya di telapak tangan kita. Mendengar ini, Stephen menghela nafas dengan kagum dan memuji. Tuan muda, kepindahanmu sungguh sangat bagus. Dengan cara ini, cabang agunan ini tidak lagi menjadi anak hilang yang hanya menjangkau keluarga. Paksa mereka mulai berkontribusi untuk keluarga. Itu benar, Charlie mencibir. Terus terang kali ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk memotong kekuatan tuan feodal ini. Dengan cara ini, hidup mereka akan sangat sulit di masa depan. Tapi kebaikan kita hari ini akan menjadi satu-satunya hari yang bisa mereka jalani. Tepat ketika Charlie hendak tiba di Gunung Winteri, sekelompok bawahan Porter telah mengambil lebih dari 200 miliar yuan tunai dari lebih dari 700 cabang keluarga Wade. Namun, ini hanya 1/5 dari semua aset bersih cabang agunan keluarga Wade. Bab 3497. Menurut statistik, aset semua cabang keluarga Wade berjumlah sekitar 1 triliun yuan. Akibatnya, hampir semua cabang agunan keluarga Wade telah memberikan seluruh uang mereka. Tetapi mereka masih berinvestasi setidaknya 30% dari aset pribadi mereka kepada Istana Wanlong. Tepat ketika orang-orang ini tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan yang lain, Porter telah menerima instruksi Charlie dan berkata, saya melihat kalian masih memiliki banyak uang untuk disisihkan. Jadi apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Bagaimana cara membayarnya? Semua orang tiba-tiba diam. Tidak ada yang berani berbicara. Karena semua orang tahu bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa, yakni menjual aset untuk mengumpulkan uang guna menyelamatkan nyawa. Menjual aset memang mudah dikatakan, tetapi sebenarnya itu adalah cara yang paling tidak hemat biaya. Sebab, semua aset yang dijual harus dijual dengan harga diskon, agar cepat laku. Mungkin perlu sebulan untuk menjual properti dengan harga pasar 10 juta dengan harga 10 juta. Tetapi jika ingin mewujudkannya dalam sehari, harus menurunkan harga setidaknya menjadi 9 juta atau bahkan 8 juta. Aset akan didiskon, tetapi utang tidak. Dengan cara ini, kerugian mereka akan jauh lebih dari 50% dari aslinya. Terlebih lagi, penjualan aset akan sangat merusak struktur pendapatan asli mereka. Ambil Tony sebagai contoh, dia memiliki perusahaan bahan bangunan terkenal di China. Sebagian besar bahan bangunan yang diproduksinya dipasok langsung ke proyek real estate dan basis produksi keluarga Wade di seluruh negeri. Mengandalkan bantuan dan dukungan dari keluarga Wade, penjualan perusahaan ini telah melampaui 10 miliar tahun ini.
Laba bersihnya lebih dari 1 miliar. Dapat dikatakan sebagai ayam betina yang hanya bisa bertelur emas. Tetapi jika dia terpaksa menjualnya sekarang, tidak hanya harga jual asetnya akan sangat berkurang, tetapi Tony sendiri juga akan kehilangan sumber pendapatannya sepenuhnya. Ini sama saja dengan membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya. Situasi yang lain hampir sama. Tidak ada yang mampu menjual begitu banyak uang untuk memberi kompensasi kepada Istana Wanlong. Dan tidak ada yang mau menjual aset inti mereka dengan harga murah. Porter melihat kinerja orang-orang ini ke matanya. Dia tahu bahwa yang paling mereka takuti adalah memaksa mereka menjual aset untuk mendapatkan kompensasi yang cukup. Jadi dia berkata, "Jangan bilang aku menang memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Saat ini, semua hutang Anda dapat dicicil dengan siklus 1 hingga 5 tahun. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat membayar dengan mencicil. Bisa mencicil artinya mereka tidak perlu menjual aset. Mereka bisa menggunakan asetnya untuk mencari uang dan melunasi hutangnya pelan-pelan, sehingga tidak merugikan mereka." Tapi tidak ada yang mengira Porter langsung berkata lagi, "Namun, pembayaran cicilannya tidak gratis. Untuk setiap cicilan, Anda harus membayar 0,6% dari jumlah total sebagai biaya layanan pembayaran cicilan." Bab 3498. Kata-kata Porter segera menyebabkan ringkasan di antara lebih dari 700 anggota cabang agunan keluarga Wade. Meskipun anggota jaminan keluarga Wade ini bukan pengusaha papan atas, mereka masih jauh lebih pintar daripada anak muda yang menggesek cicilan kartu kredit tanpa berpikir panjang. Anak-anak muda yang cuek itu berpikir bahwa membayar dengan mencicil adalah hal yang sangat menghemat biaya. Mereka tidak tahu bahwa pihak bank sudah memahami mentalitas mereka secara menyeluruh. Tingkat bunga setiap pembayaran cicilan adalah 0,6%. Rupanya jika 10.000 yuan dibagi menjadi 12 cicilan, hanya perlu membayar tambahan 60 yuan per. Tetapi 12 cicilan setahun adalah 720 yuan. Dibandingkan dengan pokok 10.000 yuan, tingkat bunga tahunan cicilan selama 1 tahun adalah 7,2%. Ini hanya metode perhitungan kasar. Harus tahu bahwa 10.000 yuan tidak dilunasi setahun sekali, tetapi dilunasi setiap bulan dalam 12 angsuran. Pokok setiap angsuran berkurang, tetapi tingkat bunga tetap pada tingkat tetap, dihitung pada pokok 10.000 yuan. Jika dihitung, tingkat bunga sebenarnya melebihi 13%. Suku bunga ini, di pasar keuangan, bisa disebut untung besar. Masing-masing anggota agunan keluarga Wade ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan bank dan pemberi kerja. Jika mereka benar-benar ingin mengambil pinjaman, mereka dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman besar dengan tingkat bunga tahunan yang sebenarnya lebih rendah dari 5%. Untuk cicilan ini rencana yang diberikan oleh Porter. Dia tidak bisa tidak mengutuk hati hitamnya di dalam hatinya. Jadi, seseorang berkata, "Tuan Waldron, setelah memberikan semua uang saya, masih ada kekurangan 2 miliar. Mohon beri saya waktu 1 hari. Hanya dalam 1 hari, saya dapat menggunakan pinjaman hipotek untuk mendapatkan 1 atau 2 miliar. Yang lain juga menggema. "Ya, Tuan Waldron, jika Anda memberi kami waktu 1 hari, kami bisa mendapatkan hipotek. Saya mohon Anda memberikan sedikit lebih banyak waktu." Porter berkata dengan dingin, "Rahmat, tidak mungkin. Kalian masing-masing harus melunasi semua tunggakan dalam waktu 1 jam. Atau kalian harus menandatangani perjanjian untuk pembayaran cicilan." Anggota jaminan dari keluarga Wade ini tiba-tiba menjadi berkonsultasi. Pada saat ini, Tony berseru, "Tuan Waldron, saya bersedia membayar dengan mencicil." Semua orang tidak menyangka bahwa Tony akan menjadi yang pertama menyerah. Mereka bermaksud membencinya. Ketika Tony melanjutkan, "Saya ingin membagi semua hutang menjadi 2 cicilan. Dan dalam 2 bulan, saya pasti akan membayar semua uang." Ketika orang lain mendengar ini, mereka segera menamparkan paha mereka. Mereka sempat terintimidasi dengan biaya cicilan 0,6%. Mereka lupa bisa memilih jumlah minimal cicilan. Jika dibagi 2 cicilan, hanya perlu membayar 0,2% yang jumlahnya mencapai 1,2%. Dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman. Akibatnya, sekelompok orang mulai aktif menyuarakan pendapatnya. Ada yang ingin membaginya menjadi 2 angsuran,
dan ada yang ingin membaginya menjadi 3 angsuran. Porter tidak bisa menahan diri. Dia menebak niat sekelompok orang ini di dalam hatinya. Mereka pasti ingin mengurangi cicilan sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, lalu manfaatkan waktu untuk mengumpulkan dana guna mengisi lubang pembayaran cicilan. Dengan cara ini, mereka bisa terbebas dari jebakan suku bunga tinggi pembayaran cicilan. Namun, Porter tidak tahu bagaimana menentukan peraturan saat ini. Charlie tidak memberitahu dirinya sendiri bagaimana cara melakukan pembayaran cicilan dalam hal jumlah cicilan tertentu. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana mendefinisikannya, dia mendengar suara yang akrab berkata dengan lantang, "Tuan Waldron, saya sarankan kamu memberikan rasio cicilan tetap. Siapapun yang tidak dapat membayar tunai dan memilih untuk membayar dengan mencicil, harus memilih jumlah paling sedikit 60 cicilan. Tidak ada batas atas." Semua orang segera mengikuti arah suara tersebut, dan mereka melihat Charlie melangkah ditemani Stephen. Bab 3499. Anggota cabang dari keluarga Wade ini mengenali Charlie. Seseorang segera berteriak, "Sialan Charlie, apa maksudmu? Kamu bergabung dengan orang lain untuk menipu keluargamu, kan? Brengsek, aku tidak pernah menyangka. Sebagai putra Curtis, kamu akan menjadi anjing lari orang lain. Charlie, apakah kamu meniduri keluarga Wade? Apalagi keluargamu sendiri pun kamu selingkuhi. Apa-apaan kamu?" Tidak heran anggota cabang keluarga Wade ini marah. Awalnya, mereka ingin menyelesaikan masalah dalam 2 atau 3 kali cicilan, maka bunganya akan sedikit. Tapi begitu Charlie membuka mulutnya, dia menyarankan agar Porter harus mulai pada tahap ke-60, yang membunuh. Suku bunga 1 periode sebesar 0,6%, dan 60/1000, adalah 36%. Dihitung menurut metode pembayaran pokok yang semakin berkurang, tingkat bunga aktual melebihi 100% setelah mengkonversi 60 periode ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan memiliki sikap yang baik terhadap Charlie. Saat ini, anggota cabang keluarga Wade semuanya menganggap Charlie sebagai penjahat keluarga Wade. Selain itu, mereka telah tergeletak di sini sejak pagi hari, dan Charlie, putra dan cucu keluarga Wade, sombong ketika dia datang. Dia bahkan membual dan ingin memotong daging mereka. Tentu saja mereka tidak memiliki sikap yang baik. Melihat sekelompok orang ini berani memarahi Charlie, Porter sangat marah dan ingin menyapa para prajurit istana Wanlong. Pada saat ini, Charlie berjanji sedikit ke arahnya, dan berkata dengan ringan, "Tuan Waldron tidak memperhatikan bahasa kotor dari penjahat ini. Minta mereka menandatangani perjanjian 60 cicilan terlebih dahulu." Porter tahu bahwa Charlie belum ingin bertindak untuk sementara waktu. Dia mengangguk dengan kooperatif dan berkata, "Kamu benar. Jika memang demikian, maka aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kontrak." Charlie berkata, "Tuan Waldron tidak perlu repot. Bisa melakukan kontrak elektronik sesuai dengan peraturan. Sama-sama memiliki efek hukum dengan kontrak kertas. Saya kenal seorang pengacara yang baru kembali dari Amerika Serikat. Saya akan meminta membuat salinan. Setelah template kontrak keluar, kamu hanya perlu mengisi informasi pihak A dan pihak B. Lalu mereka bisa menandatanganinya secara elektronik. Ini menghemat waktu dan tenaga, serta ramah lingkungan." Ketika anggota cabang agunan keluarga Wade mendengar ini, mereka semua meledak karena marah. Tony tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. "Charlie, kamu bajingan. Kamu membantu orang luar untuk menipu keluargamu sendiri. Kamu tidak punya hati nurani. Kamu lebih buruk dari binatang buas." Charlie mencibir dan berkata, "Siapa kamu? Apakah kamu layak?" Tony tempatnya gigi dan berkata, "Kita semua adalah keturunan keluarga Wade." "Siapa kita?" Anggota lain dari lini cabang keluarga Wade juga dipenuhi amarah. Beberapa memarahi Charlie karena tidak tahu malu, dan beberapa memarahi Charlie karena mengakui seorang penjahat sebagai ayahnya. Charlie sama sekali tidak peduli dengan penghinaan ini. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kalian terus mengatakan bahwa aku adalah keluargaku sendiri. Karena kalian keluargaku, mengapa kalian melarikan diri kemarin?" Dengan kata-kata Charlie, lebih dari 700 orang yang hadir yang mengajukan pertanyaan berdiri tercengang, tidak tahu bagaimana harus menjawab.
Charlie kemudian bertanya secara retoris. Karena kita satu keluarga. Mengapa saat keluarga Wade dalam masalah kalian semua mengabaikan upacara pemujaan leluhur dan kekerabatan keluarga Wade? Bahkan saat ada yang ingin merebut kuburan leluhur keluarga Wade, kalian lebih dari 700 orang melarikan diri dalam satu malam. Bahkan jika saya melepaskan lebih dari 700 babi di kota Eastcliff, mereka tidak dapat melarikan diri dari Eastcliff dalam semalam. Di sisi lain, kalian kelompok orang yang tak tahu malu bisa berlari lebih cepat daripada anjing. Kalian semua lari dari Eastcliff dalam semalam, dan beberapa kalian lari paling cepat. Kalian bahkan terbang keluar dari Tiongkok dalam semalam. Izinkan saya bertanya kepada kalian, saat melarikan diri, mengapa kalian tidak merasa bahwa kita adalah satu keluarga? Bab 3500. Pertanyaan retoris Charlie membuat Tony teringat. Orang-orang lain yang baru saja dipenuhi dengan kemarahan juga langsung menyukainya. Nyatanya mereka menyadarinya. Saat melarikan diri dari Eastcliff mereka mengabaikan nilai-nilai kekerabatan dan tidak ingin terlibat dengan keluarga Wade. Jadi saat Charlie menekan mereka di depan Porter, mereka hanya bisa menghancurkan gigi dan menelannya di perut mereka. Namun pada saat ini, mereka semua sangat membenci Charlie. Melihat ekspresi wajah sekelompok orang ini, seolah-olah mereka akan berpikir, Charlie sama sekali tidak merasa canggung. Sebaliknya dia memiliki ekspresi puas diri, membuat kelompok itu sangat marah. Banyak orang bahkan diam-diam merencanakan janji. Setelah kejadian ini berlalu, mereka harus menemukan cara untuk memberi pelajaran kepada Charlie. Porter berkata saat ini, menurut saya, 60 cicilan adalah pilihan yang sangat bagus. Dengan cara ini, kalian tidak akan memiliki terlalu banyak tekanan finansial. Saat dia mengatakan itu, dia melakukan penggantian tangannya tanpa ragu, dan berkata, dalam hal ini, kalian semua akan menandatangani 60 kontrak cicilan bersama. Semua kontrak akan ditandatangani secara elektronik, yang mudah dan cepat. Itu saja. Ayo cepat lakukan. Anggota kumpulan keluarga Wade yang hadir tiba-tiba melolong. 60 cicilan. Tingkat bunga sebenarnya mendekati 100%. Dengan demikian, sebenarnya yang diserahkan ke Istana Wanlong bukanlah 50% dari aset, tetapi setidaknya 70%. Satu-satunya keuntungan adalah lebih dari setengahnya dicicil. Meskipun bunganya tinggi, waktu yang diberikan relatif murah hati, setara dengan melunasi hutang sambil menghasilkan uang. Dalam hal ini, mereka pada dasarnya akan membantu Istana Wanlong menghasilkan uang dalam 5 tahun ke depan. Sama sekali tidak ada harapan untuk bangkit kembali dalam waktu singkat. Tony memandang Porter, dan menghela napas tanpa sadar dan berkata, Tuan Waldron, mengapa Anda meminta kami untuk menandatangani kontrak? Bahkan jika tidak ada kontrak, kami tidak berani melawan. Apa yang dikatakan Tony sebenarnya menanyakan hati Porter. Porter juga bingung, karena Charlie yang ingin Istana Wanlong maju untuk melakukan hal yang berkeringat. Dia menyerahkan semua ini ke Istana Wanlong. Dan Istana Wanlong harus maju meminta pertanggungjawaban mereka untuk membantu Charlie. Namun anehnya Charlie meminta Istana Wanlong untuk melakukan hal pemaksaan dan iming-iming seperti itu. Namun tetap menyetujui membuat mereka menandatangani kesepakatan. Ini membuat Porter agak bingung. Charlie juga melihat kebingungan Porter. Jadi dia berkata, Tuan Waldron, hutang mereka akan dilunasi terus-menerus selama 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ini, rawan terjadi pembangkangan. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata lagi, jika tidak ada kontrak, Istana Wanlong yang harus menagih. Setelah kontrak dibuat, Istana Wanlong dapat mengambilnya dengan cara yang sah. Sehingga kamu bisa meraihnya dengan kedua tangan. Setelah itu, Charlie melihat ke anggota cabang keluarga Wade, dan berkata, saya khawatir mereka tidak akan dapat terus membayar cicilan ini karena manajemen yang buruk dalam beberapa tahun ke depan. Istana Wanlong akan sulit menanganinya. Selain itu, saya juga khawatir diam-diam mereka akan mentransfer aset mereka dan melarikan diri. Jika mereka melarikan diri, Istana Wanlong akan sulit berpisah dengan mereka. Dengan adanya kontrak, kalian dapat menggunakan jalur hukum untuk melindungi hak dan kepentingan Istana Wanlong. Saat itu, saya dapat langsung mengajukan kontrak ke pengadilan dan mengajukan untuk membekukan semua aset mereka.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.